Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya din. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat khazanah pengetahuan. Pada video kali ini kita kemudian akan sedikit menyentil tentang bagaimana proses kita dalam menuntut ilmu dan juga apa saja sih yang kemudian menjadi syarat-syarat kita dalam menuntut ilmu. Sahabat channel Khazanah Pengetahuan dapat melihatnya, dapat share di beberapa kitab-kitab para ulama ya. Kemudian ada juga beberapa cendekiawan yang menulis tentang syarat seseorang dapat mencapai keilmuan yang sempurna. Namun pada video kali ini saya akan coba untuk kemudian memberikan satu penjelasan, walaupun pada hakikatnya penjelasan ini belum sempurna dan lain sebagainya, tapi sahabat channel Khazanah Pengetahuan dapat bertanya lagi ya, untuk kemudian melengkapi pengetahuan saudara-saudara sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian. Bisa bertanya kepada ustadz-ustadz sahabat sekalian, kemudian bisa bertanya kepada guru-guru ya, kepada para masyayikh, pada para mursyid-mursyid tarekah ya, kemudian juga bisa bertanya kepada para kiai, para habaib terhadap apa saja sih yang kemudian merupakan syarat ya, syarat dan juga poin-poin penting dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, yang kemudian dikarang oleh Burhanuddinul Islam Al-Zarnuzi, yang kemudian sering kita kenal dengan Syekh Al-Zarnuzi, ada yang berpendapat bahwa beliau ini adalah merupakan seorang ulama yang haluan pemikirannya adalah mazhab Hanafi, serta dia juga adalah merupakan seorang ulama terkemuka ya. Ada yang berpendapat dia dilahirkan di Iran ya, ada pula yang berpendapat dia di Turki dan lain sebagainya. Berbagai macam pendapat tentang biografi beliau Syekh Az-Zarnuzi. Namun kita mengenal beliau ya dengan penamaan Az-Zarnuzi. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim sahabat ya, kitab Ta'limul Muta'allim telah memberikan satu penegasan ya, telah memberikan 6 syarat ketika saudara ya, ketika sahabat sekalian ingin menuntut ilmu. 6 syarat itu kata beliau dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yakni lan tanalal ilma illa bisittati. Ada 6 syarat seseorang untuk kemudian bisa mencari tahu, bisa mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama ya, kata Syekh ya, yang pertama dzakain ya. Dzakain ini artinya kecerdasan. Seorang yang kemudian ingin belajar ilmu, seorang yang ingin belajar tentang ilmu pengetahuan ya, harus dia cerdas. Kecerdasan ini dilewati dan didapatkan melalui bagaimana dia mengkonstruksi ya, dia mengkonstruksi pemikirannya lewat bacaan-bacaan kitab ya, lewat diskusi dengan para ulama, lewat memperbincangkan tentang ilmu-ilmu Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, kecerdasan-kecerdasan ini akan terbentuk. Sahabat-sahabat sekalian bisa mempelajarinya, bisa mengamalkannya, dan insya Allah berkah bagi kita semua. Dan yang kedua ya, dzakain wa hirthin ya. Wa hirthin ini menurut Syekh Az-Zarnuzi adalah keteguhan hati ya, istiqomah. Sehingga Allah berfirman, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ada juga pada ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan kemudian mendapatkan hasil daripada kesungguhan itu. Nah, kata wahirthin di sini adalah menunjukkan bahwa seseorang yang ingin belajar ilmu dia harus sungguh-sungguh. Dia harus penuh dengan keinginan yang kuat ya, keinginan yang kuat untuk belajar. Yang ketiga menurut Syekh Az-Zarnuzi adalah wastibarin, kesabaran. Orang yang ingin belajar ilmu saudara ya, orang yang ingin belajar ilmu harus dia sabar. Dia nggak bisa ingin cepat ya, dia nggak bisa ingin istilahnya ingin mendapatkan ilmu begitu-begitu saja, nggak bisa. Harusnya dia sabar melewati proses tape per tape ya, dari fase per fase ya. Misalnya orang yang penasaran terhadap suatu ilmu, dia ingin cepat-cepat, jangan dulu ya.
harus melewati proses, ya, proses. Insya Allah orang-orang yang melewati proses dengan kesungguhan hatinya, dengan kecerdasannya, dengan kesabarannya akan menuai banyak kebahagiaan. Yang keempat, menurut Syekh Az-Zarnuji, yakni wabul gotin. Wabul gotin ini dana, ya, dana yang cukup, atau yang kemudian sering kita namai dia dengan mahar pengetahuan. Nah, mahar pengetahuan ini, saudara, ketika saudara pergi kuliah misalnya, ya, saudara menuntut ilmu di pondok pesantren, saudara menuntut ilmu tarekah di mursyid-mursyid saudara. Bukan hanya itu, saudara, bukan hanya kita datang membawa diri kita, pakaian kita dan belajar, bukan hanya itu. Tapi paling minimal, ya, saudara, sahabat sekalian, harus memiliki uang modal atau memiliki harta yang cukup untuk menopang kehidupan saudara, ingin menopang kehidupan sahabat sekalian dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ada berkah. Ada berkah yang Allah akan berikan kepada mereka yang meringankan tangannya, berikan untuk kemudian mencapai hakikat pengetahuan yang sempurna. Nah, inilah empat syarat, ya. Dan yang kelima, menurut Syekh Az-Zarnuji, bahwa wa irsyadi ustadzin, tuntunan seorang guru, ya, tuntunan seorang guru, seorang yang ingin belajar ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan tentang Allah, maka dia harus ada tuntunan seorang guru. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Oleh karenanya sahabatnya, kalau ingin belajar harus punya guru. Karena guru adalah mereka yang menuntun saudara, mereka yang menuntun sahabat sekalian agar bisa mendapatkan satu rumusan pengetahuan yang jelas, akurat, dan dapat diamalkan sesuai dengan apa yang kemudian telah disyariatkan. Dan yang terakhir, sahabat, menurut Syekh Az-Zarnuji, ya, yakni watuliz zaman, waktu yang panjang. Gak bisa mau cepat-cepat, sahabat. Kita harus butuh proses, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus butuh proses waktu yang panjang. Tidak bisa kita mendapatkan satu ilmu pengetahuan dibutuhkan waktunya sehari doang, gitu kan, 2 hari, 3 hari, nggak bisa. Kita harus butuh proses waktu yang panjang. Bahkan orang saat ini kuliah, ya, misalnya satu, butuh waktu 4 tahun untuk mencapai gelar doktor, ya, butuh waktu sekitar 9 sampai 10 tahun, gitu kan, karena akumulasi dari S1, S2 sampai doktor. Orang yang mau mencapai profesor, guru besar saja harus butuh waktu yang panjang dengan melahirkan karya-karya besar dan sebagainya. Apalagi ketika kita ingin mempelajari tentang ilmu pengetahuan tentang Allah. Oleh karenanya sahabat, mudah-mudahan, ya, 6 syarat ini bisa menjadi bekal kita. Dan jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena utlabil ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu kewajiban, fardu ain, ya, bagi kalian, ya, bagi sahabat sekalian yang muslim maupun muslimat, dan bagi kita semua. Insyaallah berkah bagi dakwah kita, dan semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang kemudian telah disyariatkan dan juga telah diinstruksikan, telah diberitahukan oleh para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.